Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Om Swastiastu. Uh, Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada rapat yang kita laksanakan pada sore hari ini sebagai bagian dari rangkaian rapat maraton untuk cek and recheck segala persiapan terkait dukungan semua pihak dan demi suksesnya penyelenggaraan event internasional baik itu Asian Talent maupun World Superbike yang akan digelar di Mandalika pada tanggal 12 sampai 14 November dan 19 sampai 21 November 2021. Bapak Ibu sekalian, rapat kali ini sangat penting. Mengapa? Karena kita ingin mendapatkan data-data yang akurat terkait tentang signifikansi daripada keikutsertaan para pelaku usaha UMKM di pelataran Lombok tentunya, dan tentu juga kalau kita bisa mendapatkan data mengenai jumlah orang yang terlibat dalam rangkaian kegiatan-kegiatan ini. Oleh sebab itu, makanya kami pada kesempatan ini meminta kehadiran teman-teman dari Pemprov, dari Pemkab, dan Pemko yang ada di wilayah Pulau Lombok untuk kita bisa memberikan masuk informasi, karena Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan event ini adalah event yang luar biasa menguras dan menyita perhatian masyarakat kita, karena ini adalah merupakan salah satu barometer bagaimana Indonesia mampu mengelola sebuah event olahraga atau sport tourism internasional ya berkelas dunia, dan diharapkan nanti dengan penyelenggaraan kali ini kita juga bisa mendapatkan trust internasional. Hal lainnya tentunya dalam penyelenggaraan ini kita tahu bahwa kita perlu memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang dikerjakan ini, apa yang dilakukan ini adalah betul-betul dalam rangka pada akhirnya memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Lombok, tidak hanya di Lombok Tengah, dan semua stakeholder merasakan dampak daripada kehadiran event internasional ini. Jadi euforianya harus memang kita bangun sebagai bagian dari upaya kita juga memastikan bahwa semuanya ini terselenggara tidak hanya diperuntukkan tapi juga bagi masyarakat Lombok ini memberikan manfaat besar, terutama kepada para pelaku usaha dan SDM yang ada di sana, yang kita harapkan nanti dapat kita peroleh datanya pada kesempatan ini dari teman-teman dari Pemprov, Pemkab maupun dari ITDC. Demikian juga nanti kita harapkan ada juga data-data yang kita peroleh atau informasi yang kita dapatkan dari teman-teman dari jajaran BUMN yang hadir pada kesempatan ini, seperti dari perbankan, apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam rangkaian ini, supaya bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu pentingnya event ini kita dukung, karena memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi perekonomian masyarakat di Lombok. Saya pikir itu yang sebagai pengantar dari kami. Kami persilakan pada kesempatan pertama dulu dari penyelenggara event, kami persilakan dari tim dari ITDC atau MGPA. Saya berharap dari teman-teman bisa memberikan gambaran tentang berapa pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ini, berapa orang yang terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari pada pelaksanaan maupun kalau ada nanti pelibatan-pelibatan pasca eventnya. Ini penting sekali. Tadi saya sempat dengar pembicaraan dari Pak Ketut Gede, karena memang ini sangat penting bagi membangun sebuah komunikasi yang baik kepada seluruh masyarakat, sehingga kita tidak terkesan hambur-hamburan untuk pembangunan sirkuit yang sangat luar biasa besar biayanya, tapi tidak memberi manfaat. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus pastikan
bahwa semuanya bisa diukur, bahwa ini benar-benar memberikan dampak khususnya kepada masyarakat Pulau Lombok bagi perekonomiannya dan tentu bagi Indonesia secara umum. Silakan pada kesempatan pertama kami persilakan kepada teman-teman dari ITDC untuk menyampaikan paparannya. Baik, selamat sore Bapak Pak Kosmas. Terima kasih atas kesempatannya ini. Kami hanya melaporkan yang terkait dengan UMKM Pak, ya. Karena MGPE kami kurang terinfo Pak. Jadi kami data terupdate yang mendaftar di kami pada sampai sore ini baru dari 60 bots yang kita punya, yang kita pecah menjadi, kembangkan menjadi 80, itu baru sekitar 41 bot Pak yang laku. Jadi dari 41 bot itu sekitar 61-nya pelaku UMKM yang dibawa oleh binaan BI, Telkom, dan Jamkrindo Pak yang baru mendaftar, dan termasuk juga dari Bank Mandiri Pak. Demikian Pak yang itu datanya. Mohon diberikan datanya nanti Pak. Siap. Detail siap. Ya. Termasuk asal para pelaku UMKM itu. Siap. Ya, kita berharap jangan sampai dari luar Lombok. Pak. Ya, ini perlu kita pastikan ya. Tolong nanti datanya beserta berapa jumlahnya. Kemudian dari asalnya. Memang sebagian besar dari Mataram Pak, dari NTB, dan termasuk juga dari Sumbawa Pak, ada beberapa yang masuk. Ya. Dari NTB lah. Ya. Siap. Jangan bawa-bawa dari Jakarta lagi, dari Jawa dibawa ke sana, jangan. Siap Bapak. Prioritas kepada masyarakat Lombok ini. Ya, kebetulan teman-teman BUMN yang terlibat kan BUMN yang di NTB Pak. Jadi mereka binaannya otomatis dari NTB Pak. Demikian Pak. Kalau nanti data lengkapnya Pak Ketut ya, disampaikan ya kepada kita ya setelah rapat. Siap. Iya Bapak. Kalau bisa ke kami ya nanti Pak. Ya. Pak Darmawan ya. Saya langsung ke Pak Edi Pak ya. Ada nomor saya kan? Ada nomor saya Pak. Pasti Pak. Makasih. Termasuk jumlah orang yang terlibat Pak Gede ya, Pak Darmawan ya. Baik dalam persiapan, berapa orang yang terlibat dalam mulai dari proses persiapannya, kemudian pada eventnya nanti berapa orang yang terlibat. Saya tahu bahwa teman-teman dari ITDC telah membangun komitmen dengan Diandra sebagai IO. Nah, IO itu kan merekrut pekerja-pekerja, termasuk mereka yang diterjunkan dalam rangka mengelola masalah sampah selama event kan. Ya, betul Pak. Betul. Kan ribuan orang itu. Nah, itu disebutkan angka-angkanya semua. Jadi kita tahu bisa kita kapitalisasi semuanya ya. Pak ya. Termasuk Marsal juga nanti kami kompilasi datanya Pak dengan teman-teman. Harus kita kuantifikasi Pak semuanya Pak ya. Siap Pak. Pak. Baik. Makasih Pak Ketut. Kami persilakan selanjutnya dari Pemprov. Izin Pak, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Pak. Silakan Pak Kadis. Ya siap, kami laporkan Pak. Jadi kami diberikan tugas untuk menghandle, memfasilitasi UKM yang berada di luar sirkuit Pak. Nah kami sudah mempersiapkan di titik-titik yang sudah diberikan oleh ITDC. Saat ini dapat kami laporkan dari provinsi kita mendapat sumbangan tenda dari PNM sebanyak 50 tenda yang diisi oleh 2 UKM dalam 1 tenda, sehingga ada 100 UKM yang bisa masuk Pak. Yang kedua, dari Kementerian Koperasi bekerjasama dengan BNI 46 juga mendirikan tenda dan diisi tendanya masing-masing oleh 1 UKM, sehingga masuk 30 UKM. Yang berikutnya kita bekerja sama juga dengan PT Solindo EO yang bergerak di bidang fasilitasi ini, menyiapkan untuk 50 UKM Pak. Sehingga total dari provinsi yang langsung ke kami itu ada 180 UKM. Nah, kami juga berkoordinasi dengan dan juga memfasilitasi Pemkab Lombok Tengah itu menyiapkan 120 UKM. Sehingga kami mengkoordinasikan 300 UKM Pak untuk bisa masuk berpartisipasi di sekitar sirkuit dan di parkir timur. Sedangkan bidang yang ikut dalam kegiatan ini, bidang usahanya meliputi kuliner, wastra, dan juga kerajinan Pak. Sementara itu dapat kami laporkan Pak. Terima kasih.
Ya, baik. Pak Kadis, tolong nanti data-data yang diberikan kepada kita itu supaya menggambarkan kondisi keseluruhannya, Pak ya. Siap, Pak, siap. Termasuk tidak hanya kita bicara untuk memobilisasi peran-peran UMKM di dalam kawasan Mandalika, tapi Siap. juga di kabupaten kota yang ada di khususnya di Pulau Lombok, Pak. Ya, karena kalau kita bayangkan 25.000 penonton ini tidak mungkin semuanya berada di Mandalika selama berada di sana 3 hari. Ya, Siap. mereka pasti menyebar di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok bagian-bagian Lombok lainnya, ya pasti di sana akan banyak fasilitas akomodasi untuk para pengunjung. Jadi tolong itu Pak didata semua. Itu nanti bisa kita kuantifikasi sebagai data, sebagai bagian dari dampak penyelenggaraan event internasional ini. Siap, izin tambah informasi Pak. Ya. Ya, jadi kami juga hari ini naikkan surat gubernur kepada Bupati Wali Kota. Mudah-mudahan besok bisa dengan Pak Gubernur untuk meminta Bupati Wali Kota menghimbau kepada pelaku usaha wisata, hotel, restoran, dan tempat-tempat keramaian agar menyiapkan lapak juga di tempat-tempat usaha mereka masing-masing bagi UKM, Pak. Sehingga dengan demikian ini terasa sampai di pelosok-pelosok. Di samping itu, UKM yang tadi kami sebutkan 300 itu, Pak, berasal dari 10 kabupaten kota se-NTB. Jadi bukan hanya dari Mataram dan Lombok Barat, tapi se-NTB, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita minta data-data yang akuratnya ya, secara matrik ya, dibuat ya. Siap, siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan teman-teman dari kabupaten atau kota. Misalnya di sini ada dari Lombok Barat. Silakan dari Lombok Barat. Siap, siap. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami Lombok Barat sudah mempersiapkan dalam rangka WSBK ini mulai dari yang terpusat di Kabupaten Lombok Barat, ada di kawasan Senggigi namanya GEM, Pak. Ada beberapa puluhan UMKM kita sudah tergabung di situ, sehingga mungkin dalam kunjungan di luar area kami sudah siap di satu tempat. Belum lagi yang di masing-masing sentra yang ada. Misalnya gerabah kita sudah siapkan di Baju Mulek, Ketak di sekitaran Linsar, tenun juga ada di di Kecamatan Gerung ini di 2 tempat. Kita sudah siap termasuk kuliner di beberapa sentra, objek-objek wisata, baik itu wisata desa maupun wisata secara Kabupaten Lombok Barat. Kemudian ini tentu kami akan berkoordinasi terus dengan Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat. Informasi sementara kami 120 IKM dari PT PNN. Nah ini insya Allah kami terus akan berkoordinasi dengan Kementerian dengan Dinas Koperasi Provinsi dalam rangka mendukung WSBK ini secara menyeluruh. Mungkin itu Pak, sedikit laporan kami. Baik, makasih Pak Kadis atau apa ini? Asisten 2. Asisten 2. Makasih banyak Pak Asisten. Siap. Ya, kalau boleh nanti ada data-datanya ya, mohon disampaikan ke Pak Edi ya Pak Asistennya. Siap, siap. Nah, kami akan sampaikan. Oke. Ya. Ya, termasuk kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman pariwisata, Pak. Dengan event-event yang tentu juga sedang kami lakukan. Beberapa event baik di wilayah Senggigi, dan insya Allah besok hari Minggu juga akan kita adakan di wilayah Sekotong, Pak, berkaitan dengan event-event wisata yang bisa dilakukan secara terbatas yang kita lakukan, baik itu bentuknya jazz, kesenian-kesenian tradisional, kemudian juga ada kuliner makanan khas di satu desa atau satu daerah tertentu, kemudian juga dengan objek-objek wisata desa kita. Insya Allah Lombok Barat
cukup siap untuk menerima WSBK ini, termasuk di persiapan penginapan di Senggigi pun insya Allah teman-teman pelaku wisata sudah mempersiapkan secara maksimal. Dan ingin kami sampaikan bahwa untuk sektor pariwisata ini di Senggigi itu semua pelaku wisata sudah 100% vaksin, termasuk di masyarakat di Kecamatan Batu Layar sebagai sentra tempat hotel yang di Lombok Barat ini sudah masuk angka 80% secara kami lakukan. Tetap terus sampai hari ini kami melakukan vaksinasi hari ini di Kecamatan Gunung Sari yang bersebelahan dengan Kecamatan Batu Layar. Insya Allah sekali lagi kami siap Pak Direktur. Baik, makasih Pak Asisten. Saya pikir ini luar biasa ya, teman-teman di Kabupaten Lombok Barat sudah menyikapinya dengan sangat luar biasa. Kita berharap dari kabupaten lain juga melakukan hal yang sama ya, karena ini untuk semuanya ini ya, karena ini tamu-tamu teman-teman Lombok ini banyak akan datang ke Lombok. Kita doakan insya Allah semuanya akan rame, banyak datang tamunya, jadi di tengah PPKM yang sulit selama ini, kita sedikit agak terhormati dengan adanya event ini. Siap, ini memberikan dampak kepada kita. Baik, makasih Pak Asisten. Silakan dari kabupaten lain yang hadir di sini, saya tidak monitor ini. Dari mana Pak Edi? Izin Pak Asisten 2 belum bisa bergabung karena beliau harus menghadiri rapat persiapan kedatangan RI 1. Nggak apa-apa. Teman-teman dari kabupaten lain Pak Edi? Dari provinsi Pak. Dari provinsi. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin mengkonfirmasi kalau ada yang dari Dinas Koperasi Provinsi mungkin bisa mendengarkan juga. Udah ya? Udah Pak Edi tadi ya? Alhamdulillah. Sudah. Langkah-langkah dari yang telah kami lakukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pertama, melihat event ini yang begitu mendunia, tentunya resikonya implikasinya adalah kita mendapatkan kunjungan wisatawan yang insya Allah banyak dan juga berdampak pada bagaimana kita mengupayakan untuk mempertahankan kebersihan lingkungan. Nah, bagaimana peran daripada dinas di sini? Alhamdulillah dinas DPMPD sudah mendukung untuk mempertahankan pada desa-desa yang berada di kawasan inti yang 4 desa dengan memberikan bentuk bantuan untuk mesin pengolah sampah yang nantinya bisa untuk menjadi keluaran atau output yang bisa dimanfaatkan juga untuk sektor lainnya. Itu pertama. Yang kedua, kemarin kami sedikit mendapatkan informasi bahwa teman-teman UKM yang berasal dari Pulau Sumbawa, terutama Kabupaten Sumbawa, mengalami permasalahan, terutama pada bagaimana upaya untuk mendapatkan, untuk ikut serta di dalam event ini dalam hal untuk dapat lokasi yang digunakan untuk menjual daripada produk-produknya. Nah, kami mencoba untuk memfasilitasi, untuk menghubungi Dinas Perdagangan Koperasi dalam hal ini yang membina UKM. Jujur saja, teman-teman yang dari Pulau Sumbawa, terutama BUMDes, karena BUMDes ini banyak juga yang membina UKM, kerjasama dengan UKM, dan produk daripada teman-teman yang ada di Sumbawa sudah lumayan, sudah banyak dipasarkan juga, dan ingin keikutsertaannya bisa diakomodir oleh dinas. Ini komunikasi mungkin saya pikir yang belum nyambung. Kami berharap dinas koperasi juga untuk bisa mengupayakan teman-teman yang berada di BUMDes. Itu untuk sementara. Untuk kawasan penyangga. Kawasan penyangga pun kami juga memberikan bantuan dari pemerintah provinsi dalam hal ini mesin pengolah sampah juga. Memang dari 15 kawasan penyangga, desa berada di kawasan penyangga tidak semuanya mendapatkan. Kami melihat skala proporsional bahwa ini nantinya akan sustainable, akan berkelanjutan, akan kita berikan mesin-mesin ini. Namun untuk saat ini yang benar-benar berada dalam arsiran kawasan inti dan kawasan penyangga kita upayakan dulu. Sehingga insya Allah nanti dampak ini kita bisa analisir, dan terutama yang berada di kawasan-kawasan inti. Itu saja mungkin pertama informasi yang dapat saya berikan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir nanti tolong dikoordinasikan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi UKM NTB ya,
dan dikomunikasikan dengan teman-teman dari ITDC juga untuk mengakomodir khususnya para pelaku UMKM dari Sumbawa ya. Jadi artinya supaya dapat kesempatan, karena kemungkinan besar kalau umpamanya pengunjung ini kan tidak akan mungkin dia ke Sumbawa ya. Jadi pelaku UMKM dari sana bisalah difasilitasi. Tolong nanti mohon perhatian dari Pak Ketut dari ITDC ya. Siap, Pak, siap. Ya, tolong ya diberi diberi ruang lah ya, diatur lah ya supaya semua terakomodir ya. Biar Baik, masyarakat, para pelaku usaha UMKM ini juga bisa merasakan betul-betul bahwa ini sirkuit ini adalah hal yang perlu kita jaga bersama dan milik kita bersama, harus kita sukseskan. Terima kasih banyak Pak Ketut ya. Baik, Bapak. Izin tambahan informasi dari provinsi, Pak. Ya, silakan Pak Kadis. Ya, sebenarnya untuk semua kabupaten kota sudah kita berikan kesempatan. Sampai Bima, Pak, yang paling ujung. Oh. Cuma nanti mungkin dari DPMPD Kabupaten Sumbawa itu bisa menghubungi dinas koperasi setempat. Karena kami itu langsung mempercayakan kepada dinas koperasi setempat untuk mengkurasi koperasi, mohon izin UKM maksud saya, yang bisa ikut partisipasi. Jadi koordinasi ke sana, kami terima saja data yang dari kabupaten. Emang kami juga memberikan kuota, nggak sama kuotanya. Tapi ada Pak, dijamin 10 kabupaten kota itu sudah ada wakilnya di UKM di WSPK. Makasih Pak. Ya. Baik. Pak Kadis ini harus, Pak Kadis Dukcapil ini harus sering komunikasi dengan Pak Kadis Koperasi ini. Ngopi nanti lah, dari mana di Mataram kan banyak ngopi-ngopi yang enak di sana. Dikomunikasikan dengan baik. Oke, baik. Makasih. Selanjutnya dari Kementerian Koperasi UKM ada di sini. Ada Pak Edi? Kemenkop? Izin Pak, belum terkonfirmasi hadir Pak. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kabupaten lain selain tadi Lombok Barat, provinsi. Izin Pak. Ya, oh ada ini. Ya, mohon maaf Pak, tidak menyalakan video Pak. Nggak apa-apa, padahal saya mau melihat wajah ibu sebenarnya. Ini pasti cantik. Aduh, mohon maaf Pak, silakan, sedang ada keperluan Pak. Saya Fiksi Pak, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar. Ya. Kebetulan tim kami juga sedang di Mandalika Pak, bertemu dengan timnya Pak Darmawan, kalau tidak salah dengan Pak Kadis juga. Pak Menteri juga sangat concern Pak, beliau mungkin kemungkinan akan hadir juga pada saat nanti event di Mandalika 21. Kami juga berkolaborasi dengan Bank Negara Indonesia Pak, untuk menyiapkan yang tadi disampaikan Pak Kadis, ada 30 stand yang mungkin untuk UMKM yang ada di Lombok. Kami percayakan juga kurasinya kepada Pak Kadis untuk membantu. Ya. Dan kami sama berharap Pak dengan Bapak tadi, event ini agar bisa berdampak luas, bukan hanya saja untuk masyarakat Lombok, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam pertemuan terakhir kami minta bantuan ke Pak Darmawan serta Pak Kadis agar para calon potensial buyer itu bukan hanya yang berkunjung ke sana. Nah, kami sarankan waktu itu mungkin bisa dengan hybrid ya, disiapkan nanti YouTube channelnya, disiapkan pada video masing-masing UKM yang berpartisipasi, dan nanti ada ya, yang nanti tinggal di scan. Nah, maka para seluruh penonton, baik yang di luar Lombok, di Indonesia ataupun luar negeri, yang bisa menyaksikan lewat YouTube, itu bisa langsung memesan barang-barang UKM kita. Jadi lebih banyak kemungkinan sales yang akan terjadi. Nah, hanya saja mungkin Pak Kadis serta Pak Darmawan masih sibuk nih Pak mempersiapkan hal tersebut. Nah, itu mungkin tolong bantu didorong Pak Kosmas. Bu Asdep, kalau boleh sekaligus kita berbagi-bagi tugas nih Bu Asdep. Oh, siap dari Pak. Menko UKM. Saya pikir teman-teman dari Pemprov dan Pemkap dan para pelaku usaha yang ada di sana sangat menyambut baik bila mana gagasan Ibu tadi ini bisa direalisasikan di lapangan, Bu Astep. Kalau bisa disampaikan ke Deputi lah, bahwa kita berbagi tugas ini sekarang. Ya, Bu ya. Siap Pak. Tim kami juga sedang di lapangan, sedang membicarakan hal tersebut. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak. Baik. Makasih Bu Astep. Makasih banyak. Makasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan dari teman-teman dari perbankan untuk menyampaikan data-data terkait dukungan melalui aktivitas sektor perbankan yang terkait dengan pergerakan perekonomian masyarakat dalam rangka menyambut event
internasional ini. Kami persilakan dari perbankan. Silakan. BNI. Silakan Pak Mustaqim. Ya, baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan event di Mandalika, kami dari BNI, yang pertama untuk yang sudah kami persiapkan, karena kemarin ini kami juga sudah mempersiapkan di internal Pak ya. Kami sudah untuk mempersiapkan yang ikut event ini ada 10 yang akan ikut dalam pameran. 10 ini terdiri dari ada debitur kita dan juga nasabah. Jadi lebih banyak debitur Pak. Itu yang sedang kami persiapkan, dan ini sektornya semua adalah UMKM. Sesuai dengan yang ingin ditonjolkan, yaitu terkait dengan pemberdayaan UMKM. Kemudian yang kedua, hal-hal lain yang kami persiapkan juga dalam rangka event di Mandalika ini adalah terkait dengan kelancaran transaksi perbankan yang ada di seluruh Pulau Lombok. Seperti misalnya merchant-merchant kami sudah kami persiapkan, sudah kami cek semua pintu masuk untuk ke Pulau Lombok, baik melalui bandara, pelabuhan-pelabuhan, dan bahkan pelabuhan yang wisata seperti di Kerandangan pun sudah kami siapkan beberapa merchant kami yang ada di lokasi tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan keterlibatan kami pada event tersebut, rekan kami di cabang Mataram sudah berkoordinasi langsung dengan tim yang berada di Lombok. Ya mohon maaf karena saya sendiri berada di Denpasar Pak, di kantor wilayah. Namun di dalam hal ini kami dari kantor wilayah tetap memantau perkembangan day to day terhadap kegiatan rekan-rekan, sehingga acara ini dapat berlangsung. Yang dari sisi kami BNI, apabila mereka memerlukan support, tetap kami ikut terlibat langsung Pak. Mungkin demikian secara garis besar, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya yang dari cabang Mataram. Sampai sejauh ini, sampai dengan saat ini, hal-hal apa yang sudah dipersiapkan, mengingat waktunya sudah sangat dekat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Mustaqim. Silakan kalau ada yang menambahkan dari BNI. Silakan, mungkin dari BNI Mataram atau dari mana yang bisa nambahkan? Silakan. Dari BNI Mataram, Ibu Eni, bisa ditambahkan sedikit Bu Eni terkait dengan persiapan di lapangan? Silakan dari BNI Mataram. Silakan. Halo Bu Eni, mungkin masih di mute ya? Masih mute. Maaf Pak, selamat sore. Maaf Pak, tadi sinyalnya baru saja hilang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Mustaqim tadi dari WTW BNI, sekilas info tentang kondisi di Mataram. Saya tambahkan, ini kan untuk support BNI itu 30 Pak, yang 20 kerjasama dengan Dinas Koperasi yang ada di Mataram 20, sisanya adalah binaan dari BNI Bapak. Demikian pula dengan support untuk transaksi UMKM itu sendiri, kami siapkan edisi, ada kris, mesin ATM atau Obren juga untuk memperlancar kegiatan di UMKM. Kunjungan kemarin juga kita sudah lakukan dari ke lapangan Bapak, kemarin tanggal 9. Terima kasih. Terus ya, sudah ya, dari BNI sudah ya, Pak Mustaqim sudah ya? Siap, sudah Pak Kosmas. Terima kasih. Kami berikan kesempatan selanjutnya dari BRI. Silakan. Silakan dari BRI. Ada dari BRI Pak Edi? Siap, ada Pak Asdep dari BRI diwakili oleh Pak.
Banyak Pak, Pak Ayuditya, Citra, Niputu Erna sama kantor cabang Praya. Silakan Bapak Ibu sekalian perwakilan BRI. BRI. Tadi terkonfirmasi hadir Pak Asdep. Oke, kalau tidak ada dari BRI, dari bank lain yang ada dari kelompok Imbara, siapa yang ada di sini? Mandiri silakan. Mandiri ada, silakan. Dari Bank Mandiri. Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri. Masih mute dari Bu Bank Sylvia. Mandiri Mataram, ya Pak. Ini ada yang mau Silakan. Silakan Bu Sylvia. Lagi di mana ini Bu Sylvia ini? Mandiri dari NTB Pak. Mandiri Pak. Silakan. Kayak Bu Sudianto. Ya Pak, kalau dari Mandiri kita ada 2 Pak. Mandiri mobil ATM-nya 2. Jadi untuk letaknya 1 kita taruh di parkir barat Pak. Yang 1 lagi mungkin di daerah Kute Pak ya, di depan pantainya Pak. Terus Begitu Pak. Kalau untuk ATM mobile kita cuma ada 2 Pak saat ini Pak. Sudah kita siapin 2 mobil Pak. Ya, pertanyaan tadi Pak, peran dari Mandiri yang secara signifikan mendukung penyelenggaraan ini selain tentu dalam hal penyiapan mobile ATM tadi, barangkali ada kemitraan-kemitraan dengan usaha dan UMKM dalam rangka penguatan untuk keikutsertaan dalam menyukseskan event ini, Pak. Ada tidak? Ya, selamat sore Pak. Izin menambahkan Pak. Perkenalkan, saya Nyoman Dini dari Bank Mandiri Area Mataram. Izin menambahkan juga, jadi untuk mensupport acara WSBK yang akan dilaksanakan di bulan November nanti, untuk Bank Mandiri Area Mataram, kita juga sudah melakukan beberapa program ya Pak, utamanya untuk UMKM. Jadi untuk UMKM yang kami dapat datanya ada sekitar 85 UMKM yang sedang kami proses untuk proses pembayaran, alat pembayaran ketika nanti diikutkan di program WSBK nanti. Antara lain ada untuk pendaftaran edisi dan QR code-nya atau Kris Merchant, itu kita juga sedang proses, aplikasinya juga sedang kita proses, sudah kami upload, tinggal menunggu hasilnya saja Bapak. Kemudian untuk branding juga sudah kami berikan di sekitar sirkuit Mandalika, itu ada join promo juga Pak. Join promo ini kita tujukan untuk beberapa merchant yang nanti berada di sekitar lingkungan sirkuit Mandalika. Mungkin nanti bisa di beberapa kafe di luar sirkuit dan di hotel-hotel seperti Hotel Pullman dan Novotel. Kemudian untuk booth living juga untuk pendaftaran Mandiri online kami, juga kami tetap melakukan promonya. Di situ kami menyediakan 2 booth living-nya di dalam dan di luar sirkuit Mandalikanya Pak. Kemudian untuk baliho juga sudah kami persiapkan mobilnya, kami juga menyediakan 2 unit mamonya. Kemudian juga untuk umbul-umbul juga sudah kami sediakan, dan money changer juga nanti kami sediakan juga Pak, sedang kami koordinasikan dengan pihak ITDC. Demikian Pak, progres dari Bank Mandiri, terima kasih. Izin Bapak dari BRI Cabang Praya Bapak. Oh silakan. Baik, mohon izin Bapak, kebetulan saya juga lagi di lokasi Mandalika. Terkait dengan UMKM, ada sekitar lebih dari 100 Bapak, 130 itu UMKM atau pengusaha mikro yang sudah menjadi nasabah kami Bapak. Itu akan kita sediakan fasilitas untuk pembayaran online Bapak, baik itu Kris maupun edisi merchant. Progresnya sudah sekitar 60-70% Bapak, jadi mudah-mudahan nanti sudah bisa clear. Kemudian juga merchant ataupun toko-toko di sekitar lokasi juga sudah kita support edisinya Bapak, dan juga semua promo sudah kita berikan, diskon apa segala macam Bapak, jadi sudah kita garap juga Bapak semuanya. Termasuk juga nanti money changer maupun IBAS BRI juga standby di lokasi sirkuit Bapak. Demikian Bapak, terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih dari BRI, teman-teman Mandiri tadi. Apakah dari teman-teman perbankan ada juga yang bundling produk dengan tiket nonton BOSBK? Dari teman-teman perbankan ada? Ada Pak. Ya. Ada Pak Kosmas. Ada. Ya. Jadi kami bekerja sama dengan Diandra melakukan bundling paket, penjualan tiket sekaligus juga dengan servis nanti begitu mereka sampai di Mandalikanya, Pak. Nah, kalau dengan tiket.com itu hanya dengan penjualan untuk tiketnya saja. Nah, paket-paket ini sebenarnya sudah kami sudah kita pasarkan, sudah kita campaignkan, Pak. Termasuk juga press release melalui Diandra yang sudah posting sebenarnya dari kemarin di berbagai media dan hingga hari ini. Harapannya sih sudah ada beberapa yang sudah masuk juga untuk pembelian, Pak. Izin melaporkan. Terima kasih. Ya, Bapak. Begitu pula di kami juga sudah ada promo, Bapak. Kita ajukan untuk Superbike diskon 10% up to 600.000, minimum 3 juta. Kemudian sudah ada komunikasi juga dengan tiket.com, Bapak. Oke, baik. Makasih. Makasih Bu Grace atas informasinya. Sama-sama, nah, ada lagi informasi yang dilakukan oleh teman-teman perbankan dari BTN, dari perbankan lain yang mungkin belum termonitor saya di sini. Siapa aja yang hadir? Apa yang telah disampaikan, dilakukan? Pak Asdep izin menambahkan Vita dari Bank Mandiri, Pak. Silakan, Mbak Vita. Terkait dengan promo penjualan tadi kami juga melakukan bundling program penjualan. Kalau untuk penjualan kita kerjasama dengan tiket.com juga. Ketika menggunakan pembelian di kartu debit dan kartu kredit Mandiri itu ada potongan harganya. Lalu untuk akomodasi kami membuat bundling akomodasi juga di Traveloka, Pak. Dan pagi-pagi.com. Baik, makasih Mbak Vita atas informasinya. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman lainnya yang ingin melaporkan? Waalaikumsalam Pak, izin Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Dari mana Pak? Dari Bank NTB Syariah Cabang Peraya Pak. Silakan, silakan. Oke, yang dapat kami sampaikan di sini, yang pertama Pak, kita sudah memasang kiris, baru kira pasang 16 kiris Pak di hotel untuk pembayaran non tunainya. Dan kedua untuk pelaku usaha UMKM di Sade Pak, kita arahkan juga di situ Pak. Sama yang ketiga untuk penempatan mobil layanan nanti pas acara ini Pak. Kira-kira seperti ini laporan kita Pak, laporan selesai Pak. Baik, makasih. Pak Edi, apakah Pak Asisten sudah masuk ya? Saya baru konfirmasi Pak, izin Pak Asdep. Beliau masih ini Pak, masih rapat Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil saya komunikasi terus ini Pak. Karena sudah diwakili oleh DPMPD Pak Rizal. Ternyata Pak Rizal ini sohib saya Pak, sohib lama saya Pak Asdep, izin. Sama dari ini Pak, dari Dinas Koperasi Pak. Demikian Pak Asdep. Baik, makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, data-data ini nanti akan kita himpun dan kalau boleh data-data yang lebih lengkap dan akurat dapat disampaikan kepada kami sebagai bahan laporan kepada pimpinan melalui di Zoom chat ini, karena ada nomor telepon Pak Edi tadi di situ. Nanti mohon disampaikan supaya kita himpun semua untuk dapat kita laporkan kepada Pak Menko. Karena ini lagi-lagi kami pastikan Bapak Ibu sekalian ini sangat penting sekali ya, karena ini perlu diyakinkan bahwa kepada seluruh masyarakat bahwa event ini akan memberi manfaat kepada kita ya, Indonesia secara umum dan secara khusus kepada masyarakat Lombok juga NTB akan menikmatinya, dan secara khusus tentu dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyelenggaraan event ini. Khusus kepada Pak Ketut Gede dari TDC, tolong nanti dilengkapi lagi Pak ya data-datanya Pak ya, dikirim kepada Pak Edi. Sekaligus nanti mengenai final masyarakat Lombok yang diberi akses untuk menonton ya Pak. Dan kemarin kemarin sudah ada komitmen bersama dari Pemprov dan ITDC
yang memberikan akses selama 3 hari, 12 sampai 13, 12, 2.500 per orang per hari untuk akses masyarakat tanpa bayar. Ya, siap Bapak. Siap. Ini. Jadi masyarakat Lombok ini, masyarakatnya Pak Rizal ini yang menikmati pertama dulu. Kita belum nonton, masyarakat Lombok belum pada nonton. Nah, inilah yang jadi tuan rumah. Nah, bagus itu. Ini nanti angka-angkanya itu disampaikan supaya kita laporkan. Siap, Pak. Ya, sekali lagi kami dorong teman-teman dari Dinas Koperasi tadi, tolong terus didorong, dikomunikasikan dengan teman-teman ITDC. Dan tentu kepada teman-teman dari Himbara, sekali lagi kami mau untuk memberikan dukungan yang terus-menerus dalam keberlangsungan dan suksesnya penyelenggaraan event ini, sehingga nanti keberhasilan ini adalah menjadi keberhasilan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa betapa strategisnya event ini di mata pemerintah, karena pertama di kontrak dengan Dorna Sport itu dari ITDC itu adalah 10 tahun Bapak Ibu sekalian. 10 tahun itu artinya bahwa setiap tahun tidak hanya 2 event yang seperti yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini, tapi dalam 1 tahun nanti di Lombok itu akan ada event-event internasional, regional, bisa 8 sampai 10 event per tahun. Nah, tentu ini perputaran ekonomi akan terus bergulir di sana. Dan dengan suksesnya kita menyelenggarakan yang 2 event pada November ini juga adalah menjadi indikator kuat kepercayaan internasional kepada Indonesia bahwa kita bisa menggelar event bersekaliber dunia seperti ini. Jadi lagi-lagi kami mohon dukungan kita semua untuk bisa lancar, dan dari segala aspek tentu kita harapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon dukungannya untuk suplai data-data supaya dapat nanti kita kuantifikasi dan kita sampaikan kepada pimpinan, karena Pak Menko juga dalam setiap kesempatan ketika bicara dengan Presiden dapat menyampaikan, memastikan, karena terus terang aja di era media sosial ini kadang-kadang banyak orang-orang yang kadang-kadang memberikan informasi yang tidak benar ya. Inilah tugas kita, makanya data-data ini sangat penting sekali untuk kita himpun semua. Saya pikir demikian. Ya Pak Edi, silakan. Mohon maaf Pak Asdep. Ya. Ada yang ketinggalan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah tulis di chat, di kolom chat untuk nomor telepon sebagaimana arahan pimpinan tadi Pak Asdep, bahwa mohon dengan segala hormat laporan untuk secara kuantitatif jumlahnya bisa di-share ke kami. Terus yang kedua, tadi saya sudah kirim ke Pak Dermawan, ada ketua ketua Persatuan BUMDes Indonesia NTB Pak. Mereka minta, sangat mengharapkan bantuan untuk bisa masuk di ruang untuk ikut terlibat di UMKM itu Pak Darmawan, tolong dimediasi dengan Kepala Dinas Koperasi Pak ya. Baik, saya sudah kirim surat resminya Ibu Putri ke Pak Darmawan, tolong dikomunikasikan Pak ya. Kita harus membantu mereka karena mereka kebingungan katanya mau lewat mana. Demikian Pak Asdep, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya pikir itu adalah perhatian dari yang perlu di stressing tadi Pak Edi. Terima kasih. Jadi yang sudah ada di Zoom chat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rapat pada sore hari ini. Tentu nanti pada saatnya nanti kita akan rapat lagi untuk update dan progres dari semua program yang sudah kita siapkan sesuai dengan peran-peran yang kita lakukan oleh masing-masing pihak. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada rapat pada sore hari ini kepada teman-teman, baik itu dari TDC, dari Pemprov, dari Kementerian Koperasi UKM, dari Ibu Astip tadi yang hadir di sini, mohon dukungannya, dan teman-teman dari Himbara, dari pelaku usaha, dan dari kabupaten, kota di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kami akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.